Al-babul awal fi syariah wa thariqah wal haqiqah. Nah, ini kita langsung ketemu ya. Ampun supes derek-derek sedanten, like, komen dan subscribe nggih. Matur nuwun. Syariah, syariat, tarekat dan hakikat. Kita kemarin hari pertama ya kita mengkaji teks Lokajaya itu kan juga ketemu ya. Jadi pandangan keagamaan ya di dalam sejarah Islam di Nusantara itu selalu bareng ya. Syariat, tarekat, hakikat ya. Tadi malam ya juga sama ya. Syahdus Somad itu sama tarekat ya. Terus subuh tadi kita ngaji Syekh Hamzah Bansuri itu juga sama ya. Syariat, tarekat, hakikat ya. Jadi sejak abad 16, sejak awal abad 16 ya. 16, 17 Syekh Yusuf ini juga sama ya. Beliau lahir pada tahun 1625 26 ya. Jadi kira-kira setelah ini ya, setelah periodenya Syekh Hamzah Bansuri ya. Abad 17 ya, Syahdus Somad abad 18 ya. Nah, ini sebenarnya sudah bisa menjadi sudah menjadi pengertian bagi kita ya, bisa menjadi argumen ya. Sejak dulu yang namanya Islam Nusantara itu tidak ada ulama yang anti syariat ya. Kita sering itu baru nanti setelah abad 19-20 muncul teks-teks seperti Darmo Gandul, Gatotkaca yang menertawakan syariat, anti kepada syariat, itu baru ya, itu baru setelah abad 19 itu pasca perang Diponegoro. Tapi sebelum itu yang namanya Khazanah Islam Nusantara itu selalu keterkaitan ya, nggak lepas syariat, tarekat, hakikat, makrifat ya, dan seterusnya. Ini kesatuan ya. Ayyuhal ikhwanul kiram ashabul fadl ikram ya. Ya'lamu rahimakumullah wa iyana anna ahlallahil muhaqqiqin minal awliya'il arifina billah ashabul kamal wal wisal wa ikmal wal ittisal yakunu min lawazimihim kathratul adhkar wa tafakkur fil aghyar tula awqatihim wa sa'atihim taqoli ta'ala fadhkurullaha dzikran katsira ayah wa qul unduru ma dza fis samawati al ayah wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tadzakkaru fi alaillah wa la tadzakkaru fi dzatillah. Ini biasanya tafakkaru ya. Wa qul sallallahu alaihi wasallam tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati alfi sanatin. Nah, ini para aulia ya, para al-arif billah ya, yang ahli usul ya, yang sudah sampai ya, yang sempurna, yang sudah ittisal ya. Mereka ini selalu tidak lepas antara zikir dan fikir ya. Enggak pernah lepas ya, kesempurnaannya itu karena mereka selalu ya tidak lepas ingatannya, zikirnya ya, dan juga pikirannya ya dari jadi melihat makhluk, melihat apa yang diingat adalah Allah ya. Jadi fil aghyar ya, dalam segala waktunya itu. Ala anadzikrullah wa tafakkur fil ayah matlub wa dzalika yakunu min lawazim ahlil kamal wal ikmal alladziina kanu bi dhahiri syariah muqayyidin wa bi batinil haqiqah muqayyidin ya. Nah, jadi di antara zikir ya dan tafakur itu karena apa? Karena mereka itu selalu menggabungkan antara dengan syariah itu mereka terikat ya, dan dengan dohirnya syariat mereka terikat, wa bi batinil haqiqah muayyidin ya, mereka juga berpegang teguh ya. Jadi antara syariat yang dohir dengan hakikat yang batin itu selalu berkaitan ya, bergandengan bareng ya. Ini tema bab awal itu, ini keterkaitan antara syariah dan hakikat, antara yang dohir dan yang batin ya. Nah, wa haula'i humul al-musammu
al-musammuna bil insanil kamil indal muhaqqiqin ya, min ahli tahqiq ya. Jadi yang disebut insan kamil, manusia yang sempurna, itu antara zahirnya dan batinnya itu sama ya, saling terkait ya, saling ada keseimbangan ya. Nggak mungkin orang yang hanya zahirnya saja itu bisa sempurna, atau hanya batinnya saja bisa sempurna ya. Seperti kalau kita mau jadian ya, cowok cewek itu antara zahir dan batin itu harus nyambung ya. Nah, ini bisa panjang kalau untuk itu ya. Saya nggak punya banyak contoh kalau itu ya. Kalau saya udah sejak awal udah langsung nyambung dengan nggak putus nyambung. Nah biasanya yang putus nyambung itu karena selalu ini nggak pas ini antara yang zahir sama yang batin itu nggak ketemu ya. Ucapannya nggak bisa diberi makna dari ucapannya nggak bisa ditangkap ya. Lidahnya itu nggak sampai ke hati ya. Jadi ini sulit ya nyambung antara lidah dan hati dengan yang ini antara zahir dan batin. Nah kalau bisa sempurna, nah, ya. Jadi kenapa? Karena anak zahir dalam yakun lahu batinun karena batilan ya. Jadi kalau yang zahir itu tanpa yang batin itu ya batal ya. Maka dalam batin idza lam yakun lahu zahirun kana atilan. Demikian juga yang batin kalau tidak ada yang zahir itu ya kosong ya, nonsen ya, tidak bermakna. Ya. Jadi fal kamal laisa illa al jami' bainahuma wal hamil lahuma war raqib alaihima wal akhdhu bihima ya. Yang sempurna itu yang menggabungkan keduanya antara yang zahir dan yang batin, dan al hamil lahuma ya mengandung keduanya, warraqib alaihima dan juga mengendarai keduanya dan mengambil bersama keduanya itu ya. Jadi karena itu para arif billah mereka sepakat kullu syariatin bila haqiqatin batilatun wa kullu haqiqatin bila syariatin atilatun ya. Setiap syariat kok tidak tanpa hakikat itu batal, dan setiap hakikat tanpa syariat itu kosong, nonsen. Atau juga ada ungkapan man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassak wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandak wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq ya. Jadi fikih saja tanpa tasawuf itu fasik ya, rusak ya. Ini umumnya sekarang ya, baru fikih aja langsung ya merasa paling baik kan gitu ya, merasa paling boleh menyalahkan yang lain. Nah ini jadi rusak ya. Jadi kalau hanya fikih saja ya, pakai pakaian putih-putih, pakai gamis, lalu sholat ya, sholat subuh berjamaah ya, tahajud, lalu keluar takbir lalu semua yang tidak seperti itu sesat ya. Jadi ini langsung lompat ya, ini fikih saja tanpa tasawuf itu jadi fasik, bisa jadi fasik. Sebaliknya wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak ya. Tasawuf saja tapi enggak fikih itu bisa jadi zindik kan gitu ya. Sudah ketemu wali-wali, sudah ketemu malaikat ya, sudah ngomong kemana-mana, udah bertetangga dengan Tuhan. Tapi enggak jumatan ya, enggak puasa. Nah ini bisa zindik, ini enggak karu-karuan juga. Jadi ini ya, kamu bidadari. Nah yang benar yang mana itu wa man tafaqqaha wa tasawwafa, ini barang fikih dan tasawuf itu bersama, itu yang tahaqqaq, itu yang benar ya. Hadza Junaid al-Baghdadi sayyidut Taifah as-Sufiyah sultanim yaqulu qattasallahu arwah al-jami' tariquna hadza ya, yakni tariqut tasawuf muqayyidun bil kitab was sunnah ya. Ini jalan para auliya, para ulama itu inilah ya, antara fikih dan tasawuf itu bersama.
ini juga diuraikan lagi ya. Amma fahim tu qaulu ba'dhum in kana dhahirun bila batinin kal jasadi bila ruh. Yang zahir dan yang batin itu seperti juga tubuh dengan roh ya. Jadi kalau hanya zahir saja itu hanya jasad tanpa roh ya. Kalau hanya yang batin saja itu seperti roh tanpa jasad. Jadi ini dua-duanya fakamalul jasad birruh wa kamalul ruh bil jasad. Sempurnanya jasad itu karena ada rohnya, dan sempurnanya ruh karena ada di dalam jasad ya. Jadi antara jasad dan ruh. Jadi antara fikih dan tasawuf itu seperti jasad dengan ruh ya. Yang zahir dengan yang batin itu seperti tubuh dengan ruh ya. Dan karena ada tubuh dan ruh inilah disebut manusia ya. Kalau hanya tubuh saja itu tanpa roh itu namanya batang ya, bangkai. Tapi kalau hanya roh saja tanpa tubuh apa itu? Arwah. Ya cok disebut gendruwo ya. Itu saya di ya. Nah, ini harus yang sempurna itu yang disebut manusia itu dua-duanya ya. Atau juga di dalam ini ya, di dalam membangun logika ini ahli mantek ya. Qawaid tahqiq, qawaid tadqiqiyah itu tidak la yasul illa bisyai'an ya. Jadi suatu kesimpulan ya, itu kan mesti dibangun dari dua premis ya, premis mayor, premis minor ya, itu lalu menghasilkan natijah ya, kesimpulan ya. Nah, fa'idha arad tahqiq hadil masalah wa tafsila fa'alaika bi kutubi hadil manatiqah ya. Ini bisa ya, kalau ingin mendalami ini belajar mantik ya. Wa inna ma maqsud dzalika yakunu tasbihan lil maqasid at-tahqiqiyah wa tanbihan lil musyahadah taqiyah wa ila hadil isyarah asyara Allah taala bi qouli khalaqna zaujaini ya. Jadi ini isyarat dari makna ayat Al-Qur'an, Tuhan menciptakan segalanya itu berpasang-pasangan ya, zaujaini ya. Ya sandalnya kiwa tengen ya. Maksudnya loro kiwa tengen juga ya. Zahir dan batin. Nah, wa fit tahqiq anal maqsudul a'zam wal matlubul aqdam huwa dhuhurus syariah bil haqiqah wa butunul haqiqah bi syariah ya. Nah, ini tujuan ya tertinggi ya dari ungkapan ya dari ayat-ayat ya itu dhuhurus syariah bil haqiqah ya. Jadi munculnya syariah itu karena hakikatnya ya. Bil haqiqah wa butunul haqiqah bis syariah ya. Tersembunyi hakikat itu karena jadi syariat itu fungsinya supaya yang hakikatnya yang tersembunyi, hakikat itu supaya syariat itu muncul ya. Ini dua-duanya ini seperti dua keping mata uang, tapi ini bukan itu ungkapan saya ya. Dua keping mata uang ya. Oke ya, itu sudah jelas ya antara syariah dan hakikat ya, torekot hakikat sama ya, itu antara zahir dan batin ya. Ini juga nanti kalau dikembangkan ya, ini pasangannya juga seperti zat dan sifat ya. Ini dua-duanya harus ada ya. Zat tanpa sifat itu ya tidak bisa dikenali ya. Sifat tanpa zat itu juga nggak bisa muncul ya. Nah, wa dzalika huwa thariqullah al-musamma bid-din ya. Itu jalan Allah yang dinamakan agama itu dua itu, inna dina indallahil islam wa huwa thariqul muhammadi wasiratul ahmadi al-jami' baina dzahiri syariah wal haqiqah ya. Jadi yang namanya agama Islam itu adalah jalan yang menggabungkan antara yang zahir syariah dan hakikat ya. Itu agama. Tidak salah, tidak, keduanya itu tidak sempurna yang disebut agama.
Oke. Thank you guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Matur suwun. Terima kasih. Thank you so much.